Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10 TJKT. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah ya. Ya. Ya baik, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa belajar dan dilanjut dengan tadarus Al-Quran. Karena hari ini hari Jumat, maka kita akan menghafal Quran surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha. Nanti ketua kelasnya mohon untuk memimpin ya. Untuk ketua kelasnya Mas Afi, silahkan dipimpin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Berdoa sudah selesai ya. Terima kasih Mas Afi atas kerjasamanya. Kemudian silahkan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu syukur. Berdiri semua nih. Oke. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih atas kerjasamanya buat anak-anak ibu yang paling hebat, anak kelas 10 TJKT. Nah, selanjutnya ini ibu absen dulu ya. Yang pertama Mas Afi hadir. Hadir. Mas Amir hadir. Hadir, Bu. Mas Saihu, Mas Saihu, Hadir, Mas Bu. Mulyadi, Hadir, Bu, hadir. Mas Habib, Hadir, Bu. Hadir. Mas Taufik, Hadir. Mbak Dia, Mbak Mela, Mbak Asri, Hadirah Bu. Sudah siap belajar? Sudah siap belum? Semuanya. Siap Bu. Sudah siap, Bajunya apa sudah rapi? Meja kursi tolong dirapihkan. Kemudian buku painya ditaruh di meja. Bukunya yang rapih dulu. Nah, ini guru mau kasih tahu, tolong HP-nya kalian semuanya ditaruh di dalam tas. Guru pengen kalian nanti fokus dalam belajar. Sudah disimpan HP-nya? Nanti kalau ada yang ketahuan pakai HP, guru siswa ya. Nanti ambil di kantor, sepakat? Sepakat? Oke. Pada pertemuan siang hari ini, materi yang akan kita bahas itu adalah materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Masih ingat? Coba Mas Afi kemarin malaikat-malaikat Allah ada berapa jumlahnya ya Mas ya? Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada? Ada 6, Bu. Mas Afi, suaranya? Saya aja, Bu. Ada 6. Oke, Mas Saihu ya bisa jawab. Terima kasih. Jumlahnya ada 10. Kemudian tugas-tugasnya juga kemarin sudah Bu Guru jelaskan sampai dengan menerapkan perilaku beriman kepada malaikat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi kita, yaitu larangan pergaulan bebas dan zina. Larangan pergaulan bebas dan zina. Bisa dilihat ya. Oke, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, nanti Bu Guru tayangin sebuah video. Nanti setelah kalian melihat tayangan video tersebut, nanti kalian bisa menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah setelah nanti proses pembelajaran, kalian bisa mengidentifikasi hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Dan yang ketiga, setelah proses pembelajaran, nanti kalian bisa mendemonstrasikan, membaca dan juga menghafalkan Quran surat
Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Kayak gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Materi kita pada siang hari ini adalah membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Oke, sekarang Ibu bacakan. Nanti mohon kalian amati, menyimak bacaannya dengan seksama dan juga mencermati isi kandungannya. Setelah itu nanti kita membaca secara bersama-sama ya. Oke, sekarang Ibu baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kemudian Quran surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Monggo ini Bu Guru mau coba Mas Maufik Ya Bu. mengartikan Quran surat Al-Isra ayat 32. Monggo dibacakan artinya Mas. Artinya aja Bu. Artinya aja. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sesungguhnya sesuatu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Itu ya, Bu. terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Maufik. Ya. Oke, selanjutnya silakan membacakan artinya Mas Amiruddin. Monggo arti Quran surat An-Nur ayat 32. Dibacakan artinya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya buat Mas Amir yang sudah membacakan arti dari Quran surat An-Nur. Selanjutnya Ibu akan bacakan materi tentang makna pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas. Ada yang tahu makna pergaulan bebas? Mas Amir, tahu makna dari pergaulan bebas? Ya Bu, tahu Bu. Apa coba? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila Bu. Oke, betul sekali ya, pergaulan yang tidak ada batasannya atau tidak ada aturan dan normanya. Nah, contohnya itu adalah judi, khamar, narkoba, seks bebas, tawuran, dan juga pang ya. Itu intinya yang terjerumus dalam lembah hitam. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas itu adalah zina yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Yang pertama, pengertian zina. Zina menurut bahasa ini artinya adalah hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa adanya akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Selanjutnya hukum zina. Hukum zina semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya adalah haram. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya kategori zina. Nah, zina secara umum itu dibagi menjadi dua. Itu ada zina kecil dan zina besar. Zina kecil itu artinya apa? Zina yang bentuknya misalnya dari melihat video-video porno, konten porno, ya, gambar-gambar porno itu termasuk ke dalam zina kecil, atau mendengarkan seks porn atau apa itu juga termasuk ke dalam zina kecil. Nah, zina besar itu adalah
yang sampai melakukan hubungan biologis tadi ya. Nah, menurut syariat Islam, kategori zina itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, sudah punya pasangan tapi berselingkuh dan sampai melakukan hubungan seksual. Itu ya zina muhsan. Nah, hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam. Apa itu rajam? Rajam adalah dikubur setengah badan, kemudian nanti kepalanya itu dilempari dengan batu kecil atau kerikil sampai meninggal. Yang kedua, zina ghairu muhsan adalah pezina yang masih lajang atau yang belum pernah menikah, ya, masih gadis dan masih bercakap, tapi melakukan hubungan seksual layaknya seorang suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan, maka disebut dengan zina ghairu muhsan. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Didera di sini adalah dicambuk ya, dicambuk selama 100 kali. Selanjutnya dampak negatif dari zina adalah mendapatkan laknat dari Allah, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasabnya menjadi tidak jelas. Ini yang penting, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, sekalipun yang melakukan adalah bapak itu ya, itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, jadi nanti binnya itu adalah dengan nama bin ibunya. Kemudian anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Selanjutnya dampak di dunia itu menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur. Maksud dari mengurangi umur ada yang tahu? Jadi kalau melakukan zina itu kan dalam keadaan yang was-was ya, tidak tenang ya. Jadi kalau tidak tenang terus, was-was terus, takut ketahuan, akhirnya menimbulkan banyak penyakit. Kalau sudah menimbulkan banyak penyakit, otomatis jadi sakit dan cepat meninggal. Kemudian dampak di akhirat itu mendapatkan murka dari Allah, hisabnya nanti dia hisab itu dari jelek dan mendapatkan siksaan dari neraka. Dan yang terakhir, hikmah larangan pergaulan bebas dan zina ini ada menjaga kehormatan perempuan, terhindar dari kejahatan-kejahatan, mencegah penyebaran penyakit HIV atau AIDS, menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga diri dari kriminalitas, mengangkat harkat dan martabat manusia, dan mendapatkan hukuman yang berat bagi pelaku zina, memberikan pelajaran bagi orang lain untuk takut mendekati zina. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Barangkali belum jelas. Kalau tidak ada, sekarang Ibu bagi kelompok ya. Setiap kelompok dibagi menjadi 4 sampai 5 kelompok. Salah satu dari kalian nanti maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang didiskusikan adalah yang pertama isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32, dan yang kedua itu adalah bagaimana cara kita menghindari dari pergaulan bebas. Silahkan kalian berkumpul membuat kelompok masing-masing untuk berdiskusi nih. Ibu kasih waktu 15 menit. Siap, Bu Guru. Ya, Bu. Ya. Oke, diskusinya sudah selesai. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Terima kasih untuk presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya, presentasi kalian sudah sangat bagus dan juga sudah mewakilkan semua dari isi materi tersebut. Silakan kalian duduk kembali ke tempatnya semula karena kita akan bersama-sama untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi bisa disimpulkan. Kita menyimpulkan secara bersama-sama nih. Kesimpulannya adalah zina, pergaulan bebas, dan zina merupakan perbuatan yang keji ya. Ini ditegaskan oleh Allah bahwa dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Sekali Allah telah memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Kemudian selanjutnya Bu Guru bacakan refleksinya ya. Bergaul memang perlu, tapi seyogianya dilakukan dalam batas wajar. Tidak boleh berlebihan. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmaninya pada remaja mengalami kerusakan, maka begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi kalian masih memikirkan masa depan diri dan juga keturunan
sebaiknya konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas, karena dampak pergaulan bebas adalah sangat merusak bagi moral bangsa Indonesia. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini berarti materi kita pada siang hari ini sudah selesai. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan ya. Tugasnya adalah kalian nanti di rumah menulis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 beserta maknanya dan dihafalkan. Paham? Siap, Bu. Siap. Jangan lupa ya, ke depan insya Allah kita akan belajar dengan materi baru, yaitu berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan syariat Islam. Nah, karena pembelajaran ini kita sudah selesai, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir baca doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.